Bapak Ibu, bayangkan sudah jam 9 malam, Anda berbaring tapi mata tetap enggan terpejam. Atau mungkin sering terbangun di tengah malam lalu sulit kembali tidur hingga pagi. Jika pengalaman ini familiar, Anda tidak sendiri. Banyak lansia menghadapi tantangan tidur serupa setiap malam. Namun, penting untuk diingat, sulit tidur bukanlah bagian normal dari penuaan. Memang benar hormon dan ritme tubuh berubah seiring usia, tapi insomnia atau gangguan tidur berkepanjangan bisa mengindikasikan sesuatu yang perlu perhatian, baik itu dari gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, atau kondisi kesehatan tertentu. Jadi, jangan abaikan. Tidur berkualitas sama krusialnya dengan gizi seimbang dan olahraga teratur. Kabar baiknya, ada banyak cara sederhana dan alami untuk membantu tubuh lebih rileks sehingga Anda bisa tidur lebih nyenyak tanpa obat, tanpa efek samping, dan aman untuk diterapkan setiap hari. Di video ini, saya akan membagikan 7 tips alami yang bisa langsung Anda praktekkan di rumah, mulai dari kebiasaan kecil sebelum tidur, pilihan minuman hangat, hingga menciptakan suasana kamar yang mendukung. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena solusi ini dapat mengembalikan malam-malam yang tenang dan pagi yang lebih segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu. Bersama saya kembali, Dr. Anissa. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu Bapak Ibu berasal dari kota mana saja. Apakah dari Surabaya, Yogyakarta, Bali, Lombok, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan membangun komunitas sehat bersama. Jangan lupa juga klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan bermanfaat lainnya. Sampaikan pengalaman tidur Anda di kolom komentar. Apakah sering sulit tidur malam atau sudah mencoba cara-cara alami yang kita bahas hari ini? Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang tua di sekitar Anda agar semakin banyak orang bisa menikmati tidur nyenyak, sehat, dan bahagia di usia senja. Bapak Ibu, salah satu cara alami yang efektif membantu lansia tidur lebih nyenyak adalah dengan mengonsumsi segelas susu hangat sebelum tidur. Apa rahasia di balik manfaat susu ini? Susu mengandung asam amino penting bernama triptofan yang berperan dalam pembentukan hormon serotonin dan melatonin. Serotonin membantu menenangkan pikiran, sementara melatonin adalah hormon alami yang mengatur siklus tidur kita. Saat lansia minum susu hangat, tubuh akan merasakan relaksasi, kenyamanan, dan kehangatan. Efek menenangkan ini mempersiapkan tubuh untuk beristirahat. Lebih dari itu, susu juga menyediakan asupan kalsium dan protein ringan yang mendukung stabilisasi fungsi saraf, memungkinkan otak beristirahat lebih optimal di malam hari. Ritual minum susu hangat sebelum tidur juga dapat menjadi kebiasaan positif. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh akan terbiasa menerima sinyal bahwa sudah waktunya istirahat, membantu mengurangi kebiasaan terbangun tengah malam atau kesulitan memulai tidur. Jadi, tidak perlu obat tidur beresiko, cukup segelas susu hangat bisa menjadi solusi alami, aman, dan menyenangkan untuk meningkatkan kualitas tidur lansia. Bapak Ibu, cara alami berikutnya yang juga sangat membantu lansia tidur lebih nyenyak adalah dengan mandi air hangat sebelum tidur. Banyak yang salah paham dan mengira mandi malam itu berbahaya, padahal jika dilakukan dengan air hangat, manfaatnya justru banyak sekali. Air hangat berfungsi seperti terapi sederhana yang mampu mengendurkan otot-otot tubuh yang tegang setelah seharian beraktivitas. Rasa hangatnya meresap ke kulit, melancarkan peredaran darah, dan memberikan sensasi rileks yang menyenangkan. Tubuh yang sebelumnya kaku atau pegal akan terasa lebih ringan dan nyaman. Lebih dari itu, mandi air hangat membantu menurunkan suhu inti tubuh setelah selesai mandi. Perubahan suhu ini secara alami memberi sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya beristirahat, sehingga tubuh lebih cepat merasa kantuk. Proses untuk memulai tidur pun menjadi lebih mudah dan nyenyak. Ritual mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membantu meredakan rasa cemas atau stres yang sering dialami lansia. Pikiran menjadi lebih tenang, suasana hati membaik, dan tidur tidak mudah terganggu di tengah malam. Jadi, jangan ragu untuk mencobanya. Cukup mandi air hangat selama 10 hingga 15 menit sebelum tidur, maka tubuh dan pikiran Anda akan lebih siap untuk memasuki waktu istirahat yang berkualitas. Bapak Ibu, tips penting selanjutnya adalah mengurangi konsumsi kopi dan teh di sore hari. Kita tahu, kopi dan teh memang minuman favorit banyak orang, termasuk para lansia. Rasanya nikmat, dapat membuat tubuh terasa segar, dan membantu mengusir kantuk. Namun, kedua minuman ini mengandung kafein, zat yang merangsang sistem saraf tubuh.
Kafein menjaga otak tetap terjaga dan menghambat produksi hormon melatonin, hormon krusial dalam mengatur siklus tidur. Akibatnya, meskipun tubuh sudah lelah, pikiran tetap aktif dan sulit merasa kantuk. Tidak heran, banyak orang yang minum kopi atau teh sore hari jadi susah tidur semalaman. Efek kafein bisa bertahan hingga 6-8 jam dalam tubuh. Artinya, jika Anda minum kopi atau teh setelah jam 3 sore, kualitas tidur di malam hari bisa terganggu. Bukan hanya sulit tidur, tidur juga bisa menjadi lebih dangkal dan mudah terbangun. Solusinya, batasi konsumsi kopi atau teh hanya di pagi hari atau maksimal sebelum jam 12 siang. Sebagai gantinya di sore hari, cobalah beralih ke minuman hangat tanpa kafein, seperti air jahe, susu hangat, atau teh herbal. Dengan begitu, tubuh akan lebih rileks dan tidur malam pun menjadi lebih nyenyak. Bapak Ibu, kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh kondisi tubuh kita, tetapi juga oleh lingkungan kamar tidur. Agar lansia bisa tidur lebih nyenyak, sangat penting menciptakan kamar tidur yang nyaman dan menenangkan. Pertama, gunakan lampu redup menjelang waktu tidur. Cahaya terang membuat otak kita mengira masih siang hari, sehingga produksi hormon tidur melatonin sulit terjadi. Dengan cahaya yang lembut, tubuh akan lebih mudah merasa kantuk. Kedua, atur suhu kamar agar tetap sejuk dan tidak pengap. Suhu ideal untuk tidur biasanya berkisar antara 24-26 derajat Celcius. Kamar yang terlalu panas atau dingin justru bisa menyebabkan Anda sering terbangun di tengah malam. Ketiga, pastikan kasur dan bantal Anda nyaman. Kasur yang sudah terlalu keras atau bantal yang terlalu tinggi bisa memicu sakit punggung dan leher, sehingga tidur menjadi tidak pulas. Selain itu, hindari menonton TV atau menggunakan gadget seperti ponsel dan tablet sebelum tidur. Cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin dan membuat otak tetap aktif. Akibatnya, tidur pun semakin sulit datang. Dengan kamar tidur yang tenang, redup, sejuk, dan bebas dari gangguan gadget, lansia akan lebih mudah mendapatkan tidur yang berkualitas. Bapak Ibu, salah satu kunci utama agar tidur lansia lebih nyenyak adalah menjaga rutinitas tidur yang konsisten. Artinya, usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh manusia memiliki jam biologis atau dikenal juga sebagai ritme sirkadian. Jam internal ini bekerja seperti alarm alami yang mengatur kapan tubuh merasa lelah dan kapan tubuh siap untuk bangun. Namun, jika kita sering tidur terlalu malam atau bangun tidak teratur, jam biologis ini bisa kacau. Akibatnya, rasa kantuk datang tidak menentu dan tidur pun menjadi gelisah. Dengan tidur di jam yang sama, tubuh akan terbiasa mengenali pola tersebut. Misalnya, jika setiap malam kita tidur jam 9 malam, maka secara otomatis tubuh akan merasa mengantuk menjelang jam itu. Begitu juga saat bangun, tubuh akan lebih segar karena sudah terbiasa dengan ritme yang konsisten. Ingat, kualitas tidur bukan hanya soal berapa lama kita tidur, tetapi juga seberapa teratur pola tidur itu berlangsung. Jadi, ajak orang tua atau diri kita sendiri untuk membuat jadwal tidur harian yang disiplin. Rutinitas sederhana ini bisa menjadi salah satu cara alami yang ampuh untuk melawan insomnia pada lansia. Bapak Ibu, setelah seharian tubuh bekerja dan pikiran dipenuhi berbagai aktivitas, sangat penting bagi lansia untuk menutup hari dengan momen relaksasi. Relaksasi sederhana ini bisa menjadi kunci agar tidur datang lebih cepat dan lebih nyenyak. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Pertama, berdoa atau meditasi singkat sebelum tidur. Ketika kita menyerahkan semua rasa lelah dan kekhawatiran, hati menjadi lebih tenang. Pikiran yang damai akan membantu otak masuk ke fase tidur lebih mudah. Kedua, lakukan latihan pernapasan dalam. Caranya sederhana. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Sekedar mendengarkan musik instrumental lembut atau mendengar suara alam juga bisa membantu melepaskan tekanan. Tentunya kegiatan relaksasi ini tidak harus menjelang tidur saja. Rutinkan membaca buku yang ringan sebelum tidur, andar kamar, atau menyeri bembias.
Melakukan hal-hal sederhana ini secara konsisten akan membuat tubuh kita menanam pesan bahwa waktu tidur sudah terasa dekat. Jadi, mulailah menerapkan gerakannya rileks seperti sebelum tidur demi kualitas tidur kita yang lebih baik. Teknik ini terbukti menurunkan detak jantung, merilekskan otot, dan mengurangi rasa cemas. Ketiga, dengarkan musik tenang atau suara alam seperti gemericik air atau kicau burung. Suara lembut ini mampu menenangkan sistem syaraf sehingga tubuh siap untuk beristirahat. Relaksasi sebelum tidur bukan sekadar rutinitas tambahan, tetapi jembatan penting antara kesibukan siang hari dan istirahat malam yang berkualitas. Dengan pikiran yang damai, tubuh pun lebih cepat tertidur dan terhindar dari insomnia. Jadi, jangan lupa sisihkan 10 hingga 15 menit sebelum tidur untuk menenangkan diri. Bapak Ibu, mari kita ingat kembali, tidur nyenyak bukan sekadar istirahat, tapi pondasi utama bagi kesehatan tubuh dan pikiran, terutama di usia lanjut. Dengan tidur yang cukup, sistem imun lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, daya ingat lebih tajam, dan suasana hati pun lebih bahagia. Sebaliknya, jika sering bergadang atau insomnia dibiarkan, tubuh mudah lelah, risiko penyakit meningkat, dan kualitas hidup perlahan menurun. Kabar baiknya, kita sudah membahas berbagai cara alami yang sederhana namun efektif. Mulai dari minum susu hangat, mandi air hangat, mengurangi kopi dan teh, hingga relaksasi sebelum tidur. Semua tips ini bisa membantu para lansia mendapatkan tidur malam yang lebih berkualitas tanpa harus bergantung pada obat tidur. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel Sehat Bahagia di Usia Senja. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Silahkan juga tulis komentar di bawah ya, dari tips tadi mana yang paling sering Anda lakukan sebelum tidur. Atau mungkin Anda punya cara lain yang ingin dibagikan. Dan terakhir, bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat supaya semakin banyak yang bisa merasakan manfaat tidur nyenyak di usia lanjut. Saya Dr. Anissa Wirayawan dari channel Silsias Healthy pamit. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita menuju usia senja yang sehat, kuat, dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.